semua, apa kabarnya nih? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar ya. Kembali lagi sama aku, Kak Diva, yang akan menemani perjalanan belajar kalian dalam menghadapi soal-soal SNBT yang seru dan menyenangkan. Di sini aku akan berbagi tips-tips sederhana yang bisa kalian terapkan agar hasil belajar kalian lebih maksimal. Dan pada video kita kali ini kita akan membahas tentang statistika. Oh iya, jangan lupa untuk ikut aktif ya. Kalau ada pertanyaan atau butuh bantuan lebih lanjut, boleh loh tulis di kolom komentar. Ikutin terus ya. Oke teman-teman, langsung saja ke soal nomor 1. Di sini ada tabel ujian di mana ada nilai ujian dan frekuensinya. Jika rata-ratanya adalah 7, maka X adalah, nah di sini kita bisa menghitung nilai total ujiannya dulu. Dengan cara total nilai ujian, itu nilai ujian dikali frekuensi, sehingga 5,5 dikali 20 ditambah 6 dikali 50 ditambah 7 dikali 30 ditambah 8,5 dikali 40 dan ditambah 9X. Nah, kita dapatkan 110 ditambah 300 ditambah 210 ditambah 340 ditambah 9X. Hasilnya 960 ditambah 9X. Nah, setelah itu kita cari total frekuensi. Dimana frekuensinya 20 ditambah 50 ditambah 30 ditambah 40 ditambah X. Hingga hasilnya 140 ditambah X. Setelah itu kita cari rata-ratanya dengan total nilai ujian, yaitu 960 ditambah 9X per total frekuensinya, 140 ditambah X. Nah, setelah itu di sini diketahui rata-ratanya 7, berarti 7 sama dengan 960 ditambah 9X per 140 ditambah X. Nah, setelah itu kita kalikan silang, hingga kita dapat 7 dikali 140 ditambah X sama dengan 960 ditambah 9X. Kita kali pelangi. Sehingga kita dapat 980 ditambah 7X sama dengan 960 ditambah 9X. Nah, kita pindahkan sesama variabelnya sehingga 7X dikurang 9X sama dengan 960 dikurang 980. Sehingga sisanya min 2X sama dengan min 20. Atau X sama dengan 10. Jawabannya yang A. Selanjutnya, 15 data memiliki rata-rata 70. Namun setelah dilakukan pengecekan terdapat nilai yang tidak sesuai. Data yang tertulis adalah 60 dan 83. Seharusnya secara berturut-turut adalah 53 dan 75. Dilakukan koreksi terhadap data. Hubungan yang benar antara P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan adalah, nah di sini ada P itu rata-rata setelah dikoreksi dan Q-nya 65. Nah, kita misalkan N adalah banyaknya data, berarti N sama dengan 15. Nah, X1 itu rata-rata awal dan X2 itu rata-rata sebenarnya. Nah, kan yang nilai tertulisnya itu 60 dan 83 dan nilai sebenarnya itu 53 dan 75 sehingga rata-rata sebenarnya atau X2-nya sama dengan
X1 dikali N atau rata-rata awal dikali N dikurang 60 dikurang 83 ditambah 53 ditambah 75 per N. Nah, kita dapat 70 dikali 15 dikurang 15 per N-nya 15. Nah, hasilnya 69. Nah, 69 ini adalah rata-rata setelah dikoreksi atau rata-rata sebenarnya. Berarti, kalau kita tulis di sini 69 itu P dan Q-nya itu 65, berarti P lebih besar daripada Q. Atau jawabannya yang A. Nah, selanjutnya diketahui hasil nilai ujian dari peserta seleksi pegawai di perusahaan N diperlihatkan dalam tabel berikut. Di sini ada nilai ujian dan frekuensinya. Seorang calon dinyatakan lulus bila nilainya di atas rata-rata, maka banyaknya calon yang tidak lulus adalah, nah di sini kan syarat lulus itu bila ada nilai yang diperoleh di atas rata-rata, maka dicari dulu nilai rata-ratanya itu berapa dengan rumus X rata-rata sigma I sama dengan 1 sampai N dikali X I dikali N I per N. Nah, kita cari dulu nih dengan cara nilai ujian dikali frekuensi, yaitu 3 kali 6 ditambah 4 dikali 4 ditambah 5 dikali 11 ditambah 6 dikali 8 ditambah 7 dikali 9 ditambah 8 dikali 2 ditambah 9 dikali 5 ditambah 10 kali 1 per N-nya N-nya adalah 46 atau jumlah semua frekuensinya. Nah, sehingga kita dapatkan 271 per 46 sama dengan 5,89 atau kita bulatkan menjadi 5,9. Nah, berarti diketahui bahwa nilai lulus itu apabila skornya di atas 5,9. Maka siswa yang mendapat nilainya 3, 4, dan 5 ini tidak lulus dan jumlah siswanya berarti 6 ditambah 4 ditambah 11. Berarti hasilnya 21. Jawabannya yang D. Eits, tunggu dulu. Mau dapat soal yang lebih banyak dan lebih beragam? Yuk ikuti 40 hari bootcamp Kejar Skor UTBK SNBT 2025. Karena banyak banget loh manfaatnya. Jangan lupa dicek di link yang ada di bio Instagram kita. Oke, lanjut. Setelah menjalani 10 pertandingan, peluang menang tim sepak bola Liverpool di pertandingan ke-11 adalah 0,6. Jika dari pertandingan 11 hingga ke-20 Liverpool meraih 8 kemenangan, maka peluang kalah atau seri Liverpool di pertandingan ke-21 adalah, nah di sini kan karena Liverpool ini diprediksi memiliki peluang menang 0,6 setelah 10 pertandingan. Maka banyaknya pertandingan yang sudah dimenangkan hingga saat itu berarti N sama dengan 0,6 dikali 10 atau 6 per pertandingan. Nah, jika pertandingan ke-11 sampai ke-20 Liverpool meraih 8 kemenangan, maka peluangnya itu di pertandingan ke-21 adalah 6 ditambah 8 per 10 ditambah 10 sama dengan 14 per 20. Nah, kita ubah penyebutnya ke 100 sehingga sama-sama dikali 5. Berarti 70 per 100 atau 0,7. Nah, akhirnya diperoleh peluang kalah atau seri yaitu 1 dikurang 0,7 sama dengan 0,3. Jawabannya yang C. Selanjutnya, tinggi badan rata-rata 10 orang adalah 160 cm. Jika salah seorang di antara mereka yaitu Daris diganti oleh Aziz, maka tinggi rata-rata berubah menjadi 162 cm. Selisih tinggi Daris dan Aziz adalah
Nah, di sini dimisalkan si Daris ini dan Aziz berturut-turut D dan A. Nah, karena tinggi rata-rata 10 orang itu 160 dan berubah menjadi 162 setelah Daris diganti oleh Aziz, maka diperoleh 160 dikali 10 menjadi 1600 dikurang D ditambah Aziz per 10 sama dengan 162. Nah, kita kali silang sehingga diperoleh 1600 dikurang D ditambah A sama dengan 1620. Nah, kita pindah ruas sehingga A dikurang D sama dengan 1620 dikurang 1600. A dikurang D sama dengan 20. Jadi selisih tinggi Daris dan Aziz adalah 20. Jawabannya yang D. Wah, nggak kerasa ya kita sudah sampai di akhir video. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat dipahami. Dan kalau kalian butuh bantuan lebih lanjut atau ada yang mau ditanyakan, boleh loh tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian semua yang sudah like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk di-share dan diaktifkan notifikasinya supaya nggak ketinggalan kalau ada video-video terbaru. Sampai bertemu di video selanjutnya. Stay positive and keep learning. Bye-bye!